Halo kakak, selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh, tengah subuh, dan lain-lain sebagainya. Selamat kembali bergabung di channel Singarimba. Tapi sebelumnya tak bosan-bosannya saya beritahukan kepada teman-teman yang belum subscribe agar bergabung dan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Dan jangan lupa ditonton sampai habis dan jangan di skip ya guys, karena channel ini harus memenuhi syarat 1000 subscriber, 1000 subscribe dan 4000 jam waktu tonton atau waktu tayang agar akun pemula Singarimba ini bisa dimonetisasi. Ayo yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya guys. Lanjut, mungkin kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang sangat membalap liarkan di jalanan umum dan mengracing-racingkan mobil-mobilan acau. Dan inilah dia. Film yang sangat seru yang menampilkan adegan balapan mobil berkecepatan tinggi ini berjudul The Fast and the Furious. Ayo, mungkin teman-teman sudah mengetahui betapa terkenal dan jayanya film ini, dan ayolah bergabung dengan Singarimba untuk bergabung di alur cerita film ini dan mengembalikan kejayaannya. Hihihi. Lanjut, film The Fast and the Furious yang dirilis pada tahun 2001 ini diawali di sebuah pelabuhan bongkar muat peti kemas pada sebuah kontainer yang bertulisan Rogers, yang mana kontainer ini berisi paket dan barang-barang yang sangat penting untuk dikirim ke suatu tempat. Namun dalam perjalanan terjadi pembajakan beberapa mobil yang dilakukan trio Honda Civic tahun 95 dengan lampu neon hijau di bawah kerangkanya. Dan kemudian kejadian ini menjadi misteri yang diselidiki oleh polisi dan FBI karena pelaku pembajakan tidak diketahui. Singkat cerita, di suatu hari Brian Conner, ini dia orangnya, pergi makan siang di warungnya Dom. Namun tak selang beberapa lama kelompok kru gengnya Dom Toretto pulang dari balapan ke warung tersebut. Sehabis makan, Brian pun bergegas untuk pulang. Namun Vince, ini dia orangnya, melakukan perkelahian dengan Brian karena Vince merasa bahwa Brian ke tempat tersebut hanya untuk mencari perhatian si Mia, adiknya Dom. Dan Dom pun melerai dan menghentikan perkelahian tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba dan semua pembalap jalanan berkumpul di arena malamnya mereka untuk menyaksikan balap beradrenalin malam itu. Kini Dom, Brian, dan dua pembalap lainnya yang akan bertanding malam itu dengan taruhan $2.000. Namun Brian lebih nekat memasang taruhan tidak dengan $2.000, tetapi mobilnya lah yang menjadi taruhan dan dia merasa yakin akan menang malam itu juga. Balap dan kejar-kejaran pun terjadi, tetapi Dom, si raja jalanan lah yang menjadi juara arena jalanan tersebut dan memenangkan semua taruhan tersebut. Tak selang beberapa lama gerombolan besar polisi merazia arena balapan liar tersebut, dan kini Dom berlari membawa mobilnya sembunyi di suatu tempat dan kembali berjalan di jalanan seolah-olah ia tidak melakukan balapan. Namun polisi berhasil mengetahui dan mengejar si Dom, dan Brian berhasil menyelamatkan si Dom. Dalam perjalanan pulang, Dom bersama Brian ditahan oleh gerombolan geng lawannya Johnny Tran, yang mana mereka berurusan penting dengan si Dom. Brian terus menanyai Dom sebenarnya apa yang sebenarnya sudah terjadi, namun Dom mengatakan cerita masalahnya terlalu panjang. Tak lama kemudian mobilnya Brian pun ditembaki oleh Johnny, menyebabkan mobilnya ledak berhamburan.
Dom bersama Brian pun pulang jalan kaki ke rumahnya Dom dan mereka pun berpesta di sana. Keesokan harinya, Brian ditahan dan ditugaskan menyamar dan memata-matai sebagai polisi. Atasannya Brian dan agen FBI sangat takut dan mencurigai kalau Dom Toretto lah sumber pembajakan tersebut, namun tidak ada bukti-bukti yang sangat kuat. Keesokan harinya, Brian pun pergi membawa sebuah mobil rongsokan untuk menggantikan mobil kemenangan untuk si Dom. Dan mereka pun memodifikasi mobil tersebut dan Brian menawarkan jasanya sebagai pembalap jalanan dan dia pun belajar banyak tentang modifikasi mobil. Dan kita juga dapat mengetahui kalau Brian di sini juga bekerja sampingan di toko peralatan mobil balap untuk melayani konsumen mobil balap jalanan. Malam hari pun tiba dan Brian, Dom, dan Finch pun memasuki di suatu bengkel dan mengetahui seperangkat barang elektronik di sana. Dan Brian pun sangat yakin kalau Johnny Tran adalah pelaku pembajakan alat elektronik tersebut. Hari-harinya Brian pun dihabiskan bersama Toretto untuk memodifikasi mobil dan kini Brian pun mengikuti Dom yang menunjukkan mobil legendaris ayahnya yang tidak dipakai sampai sekarang karena mobil tersebut kecepatannya melebihi mobil-mobil balap lainnya. Kini Brian mulai akrab dan makan malam bersama Mia dan sampai adegan wik-wik pun terjadi. Dan disinilah benih-benih cinta antara Mia dan Brian pun terjadi. Namun pada saat malam itu juga Brian ditelepon dari atasannya kalau terjadi lagi pembajakan mobil kontainer oleh pelaku yang sama. Dan atasannya si Brian mengatakan kalau Johnny Tran adalah pelaku pembajakan tersebut dan memutuskan menangkap Tran di keesokan harinya. Hingga tiba waktunya Brian bersama timnya pun menangkap dan menggeledah kediamannya Johnny Tran dan menemukan seperangkat barang elektronik tersembunyi di belakang bengkelnya Tran yang dicurigai sebagai pembajakan. Namun semua kejadian tersebut tidak ada hubungan yang terjadi karena barang-barang elektronik tersebut dibeli secara sah oleh Tran dan Tran pun dibebaskan karena tidak terbukti bersalah apapun. Atasan Brian pun memperingatkan kepada Brian sekali lagi kalau Dom Toretto adalah sumber dan pelaku utama pembajakan tersebut dan memberitahu para sopir truk kontainer kalau mereka akan mengambil tindakan sendiri untuk dipersenjatai. Karena kehabisan waktu, Brian pun menanyakan Dom di mana bisa mendapatkan penghasilan dan Dom pun setuju memberitahu sumbernya kalau Brian menang Rage Wars, maka pertandingan di sirkuit tertutup untuk penggemar mobil. Hingga di pertandingan Rage Wars pun tiba dan diperlihatkan Letty ini dia orangnya yang bertanding melawan seorang laki-laki sombong yang selalu mencemoohnya. Namun hasil balapan tersebut Letty keluar sebagai pemenang dan meraup keuntungan ribuan dolar dari balapan tersebut. Kini saatnya Jesse akan balapan bertanding dengan Johnny Tran dan Brian terus memperingatkan Jesse supaya jangan bertanding dengan Johnny Tran karena mobilnya mempunyai mesin turbo berkecepatan tinggi. Namun Jesse berkeyakinan dan percaya kalau dialah pemenangnya. Tetapi akhir dari pertandingan tersebut Jesse harus kalah dan kabur ketimbang menyerahkan mobilnya. Dan di sini Johnny Tran menuduh Dom yang memfitnah Tran atas pembajakan tersebut. Namun Dom tidak mengetahui apa-apa dan terjadilah perkelahian antara Dom dan Johnny Tran. Dan malam itu juga Dom dan gengnya pergi lagi untuk membajak. Dan di sini kita sudah mendapatkan fakta yang sangat jelas bahwa Dom dan gengnya sebagai pelaku pembajakan sebenarnya. Dan Brian pun meminta bantuan ke Mia untuk pergi mengejar dan melacak nomor teleponnya Dom untuk menghentikan aksinya mereka karena sopir kontainer sudah dipersenjatai dengan senjata senapan tembak. Saat pembajakan berlangsung, Finch terluka parah karena ditembak di sisi badannya. Anggota geng lain mencoba membantu tetapi digagalkan oleh sopir truk yang membuat Letty kehilangan kendali dan keluar jalur. Seketika itu Brian pun datang dan menyelamatkan Finch. Kemudian Brian pun memanggil ambulans udara untuk membawa Finch yang terluka di rumah sakit. Brian pun memberitahu Dom kalau dia adalah seorang polisi dan Dom pun pergi dengan keadaan yang sangat marah. Kembali di rumah Dom, Brian mencoba untuk menginformasi Dom yang akan menjenguk Jesse sebelum geng Tran melakukannya. Tepat di saat itu Jesse mampir.
Tran dan sepupunya pun datang mengemudi sambil menembak sehingga melukai Jesse. Akhirnya Brian dan Dom pun mengejar dan Dom memaksa sepupunya Tran keluar jalan. Dan sementara Brian menembaki Tran dan membunuhnya saat itu juga. Lalu Brian dan Dom pun balap dadakan yang berujung keduanya lolos dari kereta api yang hampir menabrak mereka. Dan akhir dari balapan tersebut, Dom ditabrak oleh mobil truk dan membuat mobilnya hancur berantakan. Brian pun memberikan mobilnya ke Dom dan membiarkan Dom pergi sebelum polisi datang untuk menahannya. Dan itulah si Dom dan Brian yang selalu membalap-balap liarkan dan mengresing-resingkan mobil-mobilan tersebut. Lu kan tertawa dulu kan? Salam pengangguran, salam milenial.